Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Agung Cahyaji. Saya bertugas di Pusat Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batubara. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen aparatur sipil negara atau ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, serta memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu. ASN berkedudukan di pusat maupun di daerah. Namun demikian, pegawai ASN merupakan suatu kesatuan. Yang kedua adalah mengenai peran ASN. Di dalam Undang-Undang ASN dijelaskan bahwa ASN berperan yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai pelaksana kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang ditetapkan dalam bentuk regulasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mencapai indikator. Lalu sebagai pelayan publik. Pelayan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan undang-undang bagi setiap warga negara. Oleh sebab itu, ASN dituntut untuk dapat menempatkan diri sebagai orang yang melayani dan masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Lalu ASN juga berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, hak dan kewajiban ASN. Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang patut dan layak diterima. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, ASN diberikan hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, hak sebagai PNS yaitu 1. Gaji dan tunjangan serta fasilitas, 2. Cuti, 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, 4. Perlindungan, dan 5. Pengembangan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Kewajiban seorang ASN menurut undang-undang adalah 1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, ucapan, dan tindakan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan
dan hanya dapat mengumumkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta 8 bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah manajemen ASN. Sekian, terima kasih.